Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 di sini akan mempresentasikan mengenai pengembangan sistem pengenalan wajah dan deteksi suku menggunakan computer vision. Baik, kami di sini beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Agra Anissa, lalu ada Aulia Putri, dan ada saya sendiri yaitu Meli. Untuk latar belakangnya, pengolahan citra wajah kini menjadi bidang yang sangat penting dalam kecerdasan buatan dan pengenalan pola dengan berbagai aplikasi seperti pengenalan untuk identitas, analisis demografis, hingga kesamaan wajah. Dalam proyek ini, kami mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web menggunakan Streamlit untuk mengumpulkan dan memproses dataset wajah dengan fokus pada klasifikasi suku atau etnis serta analisis kesamaan wajah. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung penelitian akademis dengan menyediakan alat integrasi untuk pengumpulan data, preprocessing, pelatihan model, dan evaluasi performa. Selanjutnya ada tujuan proyek. Proyek ini itu untuk bertujuan untuk membangun sistem yang dapat mengumpulkan dataset wajah beserta metadata yang terstruktur, lalu memproses melalui teknik preprocessing seperti normalisasi dan augmentasi. Lalu kami juga menerapkan deteksi wajah menggunakan metode HR Cascade, MTCNN, dan Retina Face, serta melatih model ResNet 50 untuk klasifikasi suku atau etnis. Selain itu, kami menganalisis kesamaan wajah dengan pendekatan Siamese Network, FaceNet, dan ArcFace, serta menyediakan visualisasi seperti TCNE dan ROC Curve untuk mengevaluasi dari performa sistem. Lalu ada beberapa manfaat. Yang pertama itu untuk memberikan alat yang mudah digunakan dalam peneliti untuk mengelola dataset wajah, lalu analisis demografis melalui klasifikasi etnis atau suku, lalu memungkinkan evaluasi kesamaan wajah untuk keperluan identitas, lalu untuk meningkatkan pemahaman performa metode deteksi wajah dan deep learning. Lalu selanjutnya itu ada arsitektur sistem. Di sini kami membangun aplikasi menggunakan Streamlit dengan framework untuk antarmuka web interaktif. Lalu sistem ini terdiri dari beberapa modul utama, mulai dari pengumpulan data untuk mengambil gambar wajah dan metadatanya, ada preprocessing untuk normalisasi dan augmentasi citra, hingga pembagian dataset untuk keperluan pelatihan dan evaluasi. Selain itu dapat modul untuk deteksi suku atau etnis dan juga analisis kesamaan wajah menggunakan metode deep learning serta visualisasi untuk menampilkan statistik dan performa sistem. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Lalu selanjutnya, untuk teknologi yang kami gunakan, aplikasi ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan Streamlit sebagai framework utama, serta PyTorch dan TensorFlow atau Keras untuk kebutuhan deep learning. Kami juga menggunakan pustaka seperti OpenCV dan Image Augmentation untuk pengolahan citra, MTCNN, Retina Face, dan Hard Cascade untuk deteksi wajah, serta model seperti ResNet 50 dan FaceNet untuk analisis wajah. Visualisasi dilakukan dengan Matplotlib dan Seaborn, sementara data disimpan dalam format CSV untuk metadata dan direktori untuk gambar. Lalu selanjutnya untuk face similarity, kami menggunakan FaceNet dan ArcFace yang dilatih ulang untuk mengidentifikasi kemiripan wajah dengan akurasi tinggi melalui perbandingan embedding vektor. Dan untuk deteksi etnis, kami menggunakan model dengan ResNet 50 pre-train. Model ini dilatih menggunakan fungsi train ethnic model selama 20 epoch. Untuk pengumpulan data, kami melakukan proses pengumpulan data. Setiap subjek direpresentasikan dengan variasi gambar yang mencakup ekspresi seperti senyum, serius, terkejut, dengan sudut pengambilan seperti frontal atau miring 45 derajat, serta kondisi pencahayaan yang berbeda seperti terang atau redup. Data yang kami kumpulkan mencapai 21 orang dengan 7 suku, yaitu Sunda, Jawa, Nias, Batak, Minang, Cina, dan Papua. Lalu selanjutnya kami akan mendemokan aplikasi kami. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Agra untuk tambah subjek.
Di sini ada untuk menambahkan subjek. Pertama, memasukkan nama subjek atau nama orang yang ingin dijadikan dataset, lalu memasukkan suku atau etnisnya, dan mencentang subjek telah menyetujui penggunaan foto untuk keperluan akademis. Di sini kami menggunakan 6 variasi gambar. Untuk foto pertama, tersenyum frontal indoor. Lalu untuk foto kedua, serius frontal indoor. Lalu untuk ketiga, terkejut miring 45 derajat ke kiri outdoor. Lalu keempat, tersenyum miring 45 derajat ke kanan indoor. Lalu serius frontal redup dan terakhir ada tersenyum profile outdoor. Lalu selanjutnya untuk statistik data. Di sini kami mendapatkan dataset berjumlah 21 orang dengan jumlah suku atau etnis 7 suku. Lalu untuk total keseluruhan gambar dataset juga prosesnya ada 756 gambar. Untuk jumlah gambar datasetnya sendiri berjumlah 126 dan jumlah gambar prosesnya sendiri 630. Untuk setiap orang, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, diminta untuk 6 foto. Jadi karena Sunda ada 3 orang, jadinya ada 18 foto untuk orang Sunda dan berlaku untuk selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ini ada pre-processing. Nanti di sini kita bisa milih dari dataset yang sudah dikumpulkan, foto mana yang akan diproses. Nanti kita akan mengklik proses citra, lalu akan muncul 5 gambar dari foto yang sudah diproses itu. Seperti dalam contoh ini ada yang normal, lalu ada yang rotasi, lalu ada yang flip, lalu ada yang brightness atau kontrasnya dinaikkan, lalu ada Gaussian noise. Selanjutnya untuk face similarity akan dijelaskan Aul. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan face similarity. Di sini pada halaman face similarity kita bisa membandingkan wajah dengan metode FaceNet dan ArcFace. Akan tetapi untuk Siamese Network belum kami implementasikan sepenuhnya. Untuk FaceNet dan ArcFace sendiri kita bisa memilih citra dari dataset, lalu dari kamera, lalu bisa mengupload file juga. Di sini saya akan langsung memperlihatkan hasil dari perbandingan menggunakan metode FaceNet karena apabila langsung didemonstrasikan akan memakan waktu yang cukup lama. Untuk FaceNet sendiri diambil 2 orang yang berbeda, terlihat skor kemiripannya 0,21 dengan keputusan tidak match. Dan di sini saya mengambil dari kamera wajah saya sendiri, dua-duanya memiliki skor kemiripan 0,97 dengan thresholdnya 0,87 dan match. Lalu selanjutnya untuk ArcFace, hasilnya pada Janet yang bersuku Cina memiliki skor kemiripan ArcFace dengan skor 0,92 dengan threshold 0,85 dan keputusannya match. Dan ada wajah 1 Subhan dan wajah 2 Cindy dari Batak dengan skor kemiripan 0,78 dengan keputusan tidak match karena memiliki threshold 0,85. Baik, selanjutnya untuk sistem untuk deteksi suku ini, nanti yang pertama itu kita harus melatih dulu model suku atau etnisnya dari folder train dan juga validasi dari dataset yang sudah disediakan. Lalu akan menunggu sekitar 45 menitan untuk epoch-nya hingga 20. Nah, di sini ini untuk deteksi sukunya kita bisa pilih dari dataset, unggah gambar ataupun menggunakan kamera. Nah, di sini saya menggunakan salah satu dari dataset di sini dari folder testing. Lalu apabila kita mengklik deteksi suku dan etnis, nanti di sini akan muncul prediksi sukunya dengan confidence-nya sebesar 0,9
dan prediksinya suku dari orang tersebut itu Jawa dengan 98%. Lalu selanjutnya apabila kita coba di sini juga saya menggunakan foto dari orang yang tidak ada di dataset tersebut. Saya menggunakan foto saya sendiri. Di sini saya memiliki hasil sebesar 56% Jawa. Lalu selanjutnya untuk foto lainnya juga, untuk yang tidak berada di dataset juga memiliki probabilitas yang besar untuk Jawa sendiri. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Agra. Baik, saya akan menjelaskan lanjutan yang dari Meli tadi. Untuk deteksi suku sendiri, setelah melakukan latihan model suku atau etnis, lalu terlihat berapa kali approach yang dilakukan, maka akan tertampil classification report validasi, juga confusion matrix. Untuk confusion matrix validasi sendiri, Batak semuanya terdeteksi, lalu Cina juga. Untuk Jawa hanya 14 dan satu foto Nias. Lalu Minang juga terdeteksi semua, Nias juga, Papua juga, Sunda juga. Lalu selanjutnya untuk evaluasi sistem pada deteksi suku dan etnis, untuk testing classification reportnya, lalu ini ada confusion matrix testing. Sama seperti sebelumnya, untuk Batak terdeteksi semua, Cina 17 dan 1 mengarah ke arah Jawa, lalu Jawa ada 17 dan 1 foto mengarah ke Sunda, lalu Minang 17 dan 1 foto mengarah ke Sunda, lalu Nias 17 dan 1 foto mengarah ke Minang, lalu Papua 17, 1 foto mengarah ke Sunda, dan Sunda 18, semuanya terbaca. Baik, selanjutnya untuk yang tambahan ini ada untuk gender, deteksi gender. Misal kita ambil dari dataset yang udah kita pilih, kita bisa deteksi gender dari dataset tersebut. Dapat dilihat di sini prediksi gendernya ini laki-laki dengan konfidensinya sebesar 0,98 dan prediksinya itu 98% laki-laki. Selanjutnya jika kita coba untuk mengunggah dari gambar, kita klik lagi untuk deteksi gendernya. Dengan prediksi gendernya itu perempuan atau woman sebesar 99%. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agra. Lalu untuk struktur kode aplikasi kami terdiri dari beberapa bagian utama.
Pertama, bagian inisialisasi untuk mengekspor pustaka dan mengatur path file, termasuk pengecekan ketersediaan modul seperti MTCNN dan Retina Face. Kami juga membuat fungsi untuk deteksi wajah, pre-processing, dan ekstraksi embedding wajah. Bagian utama lainnya adalah halaman Streamlit yang mencakup fitur seperti penambahan subjek, pembagian dataset, pre-processing, statistik, analisis kesamaan wajah, deteksi suku atau etnis, juga tambahan yang tadi untuk mengklasifikasikan gender. Lalu, keberhasilan dan kendala. Proyek ini berhasil mengintegrasikan pengumpulan data, pre-processing, pelatihan model, dan analisis dalam suatu aplikasi yang fungsional. Metode deteksi wajah seperti MTCNN dan Retina Face memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan Hard Cascade dan model FaceNet serta Earth Face, menghasilkan embedding yang robust untuk analisis keamanan wajah. Namun kami menghadapi kendala seperti keterbatasan modul MTCNN atau image augmentasi, risiko overfitting pada dataset kecil, serta performa hard cascade yang kurang optimal pada sudut wajah ekstrim. Solusi yang diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut, kami menerapkan solusi seperti menggunakan hard cascade sebagai fallback jika MTCNN atau Retina Face tidak tersedia, serta melakukan validasi ketat terhadap dataset sebelum pelatihan. Kami juga menggunakan teknik early stopping dan menyesuaikan learning rate untuk mencegah overfitting. Selain itu, antarmuka pengguna dibuat ramah dengan menampilkan pesan error atau peringatan yang jelas agar pengguna dapat memahami langkah yang perlu diambil. Lalu, terakhir kesimpulan, proyek ini berhasil menghasilkan aplikasi yang mampu mengumpulkan dan memproses dataset wajah dengan fitur utama yaitu deteksi suku atau etnis menggunakan ResNet 50 yang memiliki akurasi cukup tinggi, serta analisis kesamaan wajah menggunakan FaceNet dan EarthFace yang robust. Aplikasi ini sangat mendukung penelitian akademis dengan menyediakan alat untuk pengelolaan data, pelatihan model, dan evaluasi performa dalam satu platform terintegrasi. Ini seperti yang sudah saya jelaskan untuk pengumpulan data pada confusion matrix validasi, dan ini confusion matrix testing. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.